Pasukan Israel dilaporkan memberi informasi palsu mengenai keberadaan terowongan di bawah rumah sakit Eropa Gaza. Seperti diketahui, kompleks medis yang ada di Khan Yunis, Gaza Selatan itu menjadi sasaran bom Israel pada Selasa 13 Mei 2025. RS tersebut bahkan dibom 2 kali dalam waktu 24 jam. Dikutip dari Tribun News, harian Haaretz menunjukkan analisis gambar udara yang dirilis oleh militer Israel IDF. Dalam gambar, terowongan yang ditarget IDF berada di sekolah terdekat. Bahkan dinyatakan bahwa terowongan itu tak berada di dalam rumah sakit, seperti yang diklaim Israel. Pasalnya, tak ada bukti yang mendukung klaim terkait keberadaan terowongan itu di bawah RS Eropa Gaza. Sebagai informasi, pengeboman yang dilakukan Israel di rumah sakit Eropa Gaza itu menewaskan sedikitnya 34 warga Palestina. Puluhan orang lainnya pun dilaporkan mengalami luka-luka. Seorang pejabat senior Hamas menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump memiliki potensi untuk membantu mengakhiri konflik berdarah di jalur Gaza. Bassem Naim mengonfirmasi bahwa Hamas telah menyampaikan rencana gencatan senjata secara langsung pada Amerika Serikat. Bahkan Hamas juga menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan administrasi Gaza jika perang berhasil diakhiri. Dikutip dari Arab News, dalam pernyataannya pada Kamis 15 Mei 2025, Naim mengungkap bahwa rencana gencatan senjata itu menyerukan pertukaran tahanan hingga penarikan total pasukan Israel. Selain itu, semua bantuan kemanusiaan harus diizinkan untuk masuk, serta pembangunan kembali Gaza tanpa imigrasi paksa. Lebih lanjut, Naim juga menilai bahwa Trump memiliki kemampuan dan keinginan untuk mencapai situasi damai tersebut. Menurutnya, Trump dapat mencapai hal itu dengan memberi tekanan yang cukup pada Israel. Tekanan yang dimaksud adalah mendesak Israel untuk segera mengakhiri perang di Gaza. Tanya itu, Hamas bahkan menegaskan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mencapai tujuan tersebut. Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina merilis rekaman peluncuran salvo roket ke wilayah Israel pada Rabu 14 Mei 2025. Serangan itu menargetkan kota Asdod, Ashkelon, Sderot, dan sejumlah permukiman di sekitar jalur Gaza. Dalam video yang beredar, tampak persiapan pejuang sebelum meluncurkan roket hingga menargetkan pasukan Zionis. Selain itu, terlihat seorang komandan Brigade Al-Quds memuji solidaritas rakyat Yaman terhadap perjuangan Palestina. Ia juga memberikan penghormatan kepada Abdul Malik Al-Houthi dan juru bicara militer Ansarullah Yahya Saree. Kelompok itu menyebut dukungan Yaman sebagai bentuk perlawanan global terhadap agresi Israel dan dukungan Amerika Serikat. Adapun rekaman ditutup dengan momen dramatis peluncuran roket ke langit malam diiringi seruan takbir keras dari pejuang Palestina. Allahu Akbar. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa rumah sakit terakhir yang menyediakan perawatan kanker dan jantung telah berhenti berfungsi. Pernyataan itu disampaikan pada Kamis 15 Mei 2025. Seperti diketahui, rumah sakit Eropa Gaza di Khan Yunis itu menjadi sasaran pengeboman Israel pada Selasa 13 Mei 2025 lalu. Kepala Badan Kesehatan PBB Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa RS tersebut
mengalami kerusakan parah dan tak dapat diakses. Dikutip dari The New Arab, RS Eropa Gaza sudah tak lagi berfungsi seusai diserang. Para staf medis yang bertugas di rumah sakit tersebut pun dievakuasi ke RS Nasir. Kepala WHO menyatakan berhenti beroperasinya rumah sakit itu pun memutus layanan vital, termasuk bedah syaraf, perawatan jantung, dan perawatan kanker. والله تفجير مش طبيعي. المنطقة انحرقت حرق يا حاج. المنطقة انحرقت حرق. حرق نار. بقول لك رميت في نار. كان يشتغل تفخير. اصبر. 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 افقع توكل على الله. وسيبقى لواء رفح جحيما للغزاة. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر لله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر لله الحمد. شايف هذول شايفهم؟ شو اسمه؟ Hamas menegaskan bahwa persyaratan minimum untuk melakukan negosiasi adalah masuknya bantuan ke Gaza. Pernyataan itu disampaikan oleh pejabat senior Hamas Bassem Naim pada Kamis 15 Mei 2025. Blokade total terhadap bantuan ke Gaza disebut-sebut sebagai strategi Israel untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera. Namun Hamas menyatakan bahwa akses terhadap makanan, air, dan obat-obatan bukanlah alat tawar-menawar, melainkan hak dasar yang tak dapat dinegosiasikan. Dikutip dari Al Arabiya, blokade bantuan tersebut juga memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Hal itu bersamaan dengan 70% wilayah Gaza yang kini menjadi zona terlarang. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia mengonfirmasi bahwa RS terakhir yang menangani pasien kanker dan jantung juga telah berhenti beroperasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap rencana kontroversialnya untuk mengubah Gaza menjadi zona kebebasan. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam kunjungannya ke Qatar baru-baru ini. Dikutip dari Al-Mayadin Jumat 16 Mei 2025, Trump menyatakan bahwa zona kebebasan itu nantinya akan dikendalikan oleh Amerika Serikat. Usulan tersebut muncul di tengah meningkatnya agresi yang dilakukan Israel di Gaza. Presiden Amerika Serikat itu pun menjabarkan visinya untuk Gaza sebagai wilayah yang dibangun kembali di bawah pengawasan pemerintahannya. Menurutnya, hal itu demi keamanan dan peluang ekonomi bagi warga Palestina. Trump menilai keterlibatan Amerika dapat menstabilkan Gaza dan menciptakan babak baru perdamaian. Meski begitu, rencana Trump ini menyerukan perubahan signifikan dalam tata kelola dan pengendalian, sehingga hal itu pun menimbulkan pertanyaan terkait kedaulatan Palestina.